Ya, silakan, silakan. Kalau belum menguasai Ustaz Bible jangan. nanya mengenai Hmm, kiblat, mau nanya mengenai kiblat kemarin loh. Belum puas saya jawabannya hmm, ini. hmm. Apanya yang nggak puas? Ini Kan saya katanya kan dua data. Ka'bah itu kan kiblat pertama di, di, Hmm, di, di bumi ini kan. iya, Kata kamu kan iya. Ali Imran 96. Inna kiblat awwala pertama. baiti. Ya, jadi Ka'bah itu kiblat pertama. Mana datanya? Ali Imran 96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya kiblat pertama kali untuk manusia yaitu lalladzi bi Bakkah yang ada di Mekah yang dibangun oleh Abraham. Mana datanya Abraham yang membangun? Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ingatlah ketika Ibrahim ya meninggikan Ka'bah bersama Ismail. Mana tanda-tandanya kalau Ibrahim yang membangun? Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di situ ada tanda-tandanya, yaitu tempat pijakannya ketika membangun Ka'bah. Ali Imran 97. Nah, silakan. Apa lagi? Iya kan Ibrahim itu kan nenek moyang umat Yahudi kan. Kenapa umat Yahudi enggak Juga berkiblat di nenek sana? moyang Juga nenek moyangnya Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Hasim Abdi Manaf Qusay bin Kilab Murraka Ablu Aigolib Fiher Malik Kinana Huzaimah Mudrika Ilyas Mudorni Jarma'at Adenan Ut Mukawim Nahur Tira Ya'rub Yasjub Nabit Ismail bin Ibrahim. Jadi nenek moyangnya Nabi Muhammad juga. Enggak, saya kan menanyakannya umat Yahudi itu kenapa dia enggak ini berkiblat di sana? Oke. Orang Yahudi yang masuk Islam kiblatnya ke Ka'bah. Dulu kiblatnya ke Yerusalem. Mana datanya? Mazmur 5 ayat 8 atau Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Yehezkiel 44 ayat 4. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan ini apa bahasa Arabnya? Baitullah. Ya, rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Nah, jelas kan? Bahkan kalau berdoa menghadap ke bait Allah. Mana datanya? Daniel 6 ayat 10. Atau 1 Raja-Raja 44. Atau 1 Raja-Raja 48. Atau 2 Tawarikh 634. Atau 2 Tawarikh 638. Gitu. Bukannya umat Yahudi itu kiblatnya di renten tembok ratapan itu ya? Nah Bukan di iya. Ka'bah. Ya, itu kan sebelum Nabi Muhammad diutus. Walaupun Ya Nabi katanya Muhammad kan kiblat sholatnya, pertama kan Ka'bah. nah, tapi kan Nabi Muhammad belum diutus. Maka orang Israel oleh Allah, karena Nabi Musa diutus untuk Israel, maka kiblat di situ. Gitu. Baru setelah Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, maka qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Disuruh pindah ke Masjidil Haram Ka'bah. Karena Ka'bah itu kiblat yang pertama. Berarti sebelum Islam Ka'bah itu nggak diakui dong oleh umat Yahudi ya? Ya diakui. Makanya mereka ini banyak ada di Yasrib, di Madinah. Mereka menunggu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Mereka tahu
Taunya dari mana? Dalam Taurat. Mana datanya? Al-hadisus sani an Atha ibnu Yasar an Ka'bil akhbar qala 'allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhirhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu. Nanti di situ dijelaskan mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Hadis yang kedua riwayat dari Atha bin Yasar dari Ka'atal Akhbar telah berkata, ayahku telah mengajarkan kepadaku kitab Taurat hingga tamat, kecuali selembar saja yang tidak diajarkan, dan memasukkannya ke dalam peti. Maka setelah ayahku meninggal, aku membuka peti itu. Ternyata lembaran itu bertulisan apa? Ya, menerangkan tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman yang tempat kelahirannya di kota Mekah dan berpindah ke Madinah serta kekuasaannya meluas ke negeri Syam. Itu ada dulu dalam Taurat itu. Makanya mereka pergi ke Madinah berbondong-bondong. Makanya ada peperangan. Di ayat mana itu? Itu di hadis Asar. Katanya di kitab Yahudi. Nah iya, sekarang sudah tidak ada. Ayat mana itu kitabnya? Di ayat mana? Nah makanya gini, coba kamu tadi teliti. Ada seorang rabi ngajarin anaknya sampai tamat Taurat. Kecuali satu lembar disobek sama dia, ditaruh di peti. Karena kalau dibacakan ke anaknya, takut anaknya, berarti ada akhir zaman. Di akhir zaman ada nabi ya? Iya, Muhammad namanya. Nah, supaya tidak dibaca anaknya, ditaruh di peti. Ketika ayahnya meninggal, penasaran anak ini. Gitu. Akhirnya dibuka peti itu. Ternyata yang disimpan tadi lembaran itu isinya akan ada nabi akhir zaman. Ya, lahir di kota Mekah. Hijrah ke Madinah. Kekuasaannya meluas ke Syam gitu. Sama dengan gini, apa alasan rabi itu mensobek ayat itu? Iya, takut terus apa cuma rabi itu pada zaman itu? Apa cuma satu rabi itu pada zaman itu? Sama seperti gini, Bang. Banyak sifatnya Nabi itu dibuang. Sama seperti gini. Coba abang nanya ke orang Israel tentang Yesus. Ya nggak ada. Karena mereka tidak mungkin kan. Misalnya ada tentang nubuat Yesus. Tidak mungkin mereka simpan itu. Sama saja dengan mengakuinya nanti pengikutnya. Ya apa cuma satu rabi itu pada zaman itu, nggak ada rabi-rabi lain. Banyak, mereka ini kan banyak ke Yasrib itu menunggu Nabi Muhammad. Berarti semuanya ngerobek ayat itu dong. Berarti semua rabinya merobek ayat itu. Makanya mereka beriman. Ibnu Salam kan seorang rabi dia, beriman dia. Makanya Nabi pernah nanya, wah Ibnu Salam, kamu kan rabi terkenal di Yahudi. Benar nggak ada sifatku di kitabmu? Benar ya Rasulullah, jelas banget. Karena memang sifatnya Nabi itu ada di kitab mereka. Mana datanya? Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ya, sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Al-Baqarah 146. Apa keuntungan mereka nyerobek ayat itu tuh? Mawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hada min indillah liyastaru bihi. Untuk mencari apa? Menjual apa ya? Mencari keuntungan ya. Liyastaru bihi samanan qalila. Apa itu? Hah? Jadi apa itu? Sedikit. Mencari keuntungan sana. Seakan-akan mereka ini menjual sesuatu yang berharga ditukar dengan keuntungan yang sedikit. Ya. Apa itu Ustaz? Kurang mengerti saya. Lo itu, waduh kau kurang ngerti Ustaz.
Apa keuntungannya? Contoh Bibelmu itu yang ditulis dengan tangannya sendiri, dibilang dari Tuhan, dari Allah. Lihatlah betapa besarnya huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Itu contoh, satu contohnya. Galatia 1 nomor 16. Paham ya? Wanita, Bang Ali, lanjut Bang Ali. Ada yang naik Bang Ali. Adita. Jadi gini ya, mereka ini ingin merubah itu gini. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Juga diantaranya mereka ini fanatik kesukuan. Kita ini kan umat pilihan. Masa mau beriman kepada orang yang lahir di Mekah? Gitu. Jadi mereka tidak mau beriman gitu. Berarti mereka ini menjual Firman Allah dengan harga murah. Yang sedikit dengan perbuatan itu. Seakan-akan menukar hidayah kebenaran dengan kesalahan gitu. Bang Dia, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.